siswa dan siswi kelas 7 SMP Wiyata Mandala Bogor. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia ya. Oke, mungkin di sini Ibu tampilkan gambar ya dari gedung SMP Wiyata Mandala. Mungkin kalian pasti merasa kangen ingin ke sekolah ya, tapi kalian tetap harus semangat belajar di rumah sampai masa pandemi ini berlalu. Oke, baik, hari ini kita akan belajar prakarya ya, yaitu materinya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke, sebelum ke materi, Ibu tampilkan dulu ya di sini peta materi. Tujuannya adalah agar kalian mengetahui sebetulnya materi apa saja sih yang akan kita pelajari ya melalui metode daring ini. Yang pertama adalah mengenal istilah teknologi. Ya, nanti Ibu akan tampilkan slide pengertian dan perkembangan teknologi, lalu jenis-jenis teknologi. Lalu yang kedua, teknologi konstruksi, ya ada perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Dan mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya dan di materi berikutnya nanti juga kita akan belajar mengenai membuat produk konstruksi miniatur rumah. Ya. Oke, yang pertama langsung saja kalian bisa melihat di layar monitor handphone kalian masing-masing di rumah. Di sini ada mengenal istilah teknologi. Nah, di situ kalian bisa membaca pengertian dari teknologi. Nah, kata teknologi sendiri itu merupakan bahasa yang berasal dari Yunani. Ya, ini terdiri dari dua kata yaitu techne dan logos, di mana techne itu artinya adalah keterampilan dan logos adalah artinya ilmu. Nah, jadi teknologi adalah ilmu yang mempelajari keterampilan. Oke, kalian juga harus mengetahui jenis-jenis dari teknologi. Ya, ternyata di sini ada 6 jenis teknologi. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa membaca di buku paket yang sudah diberikan dalam bentuk PDF ya. Yang pertama adalah teknologi komunikasi, teknologi informasi, yang ketiga teknologi transportasi, teknologi medis, teknologi konstruksi, dan teknologi produksi. Oke, kita masuk ke teknologi konstruksi ya. Tapi kalian harus mengetahui dulu apa sih sebetulnya pengertian dari konstruksi ya. Konstruksi sendiri adalah merupakan kegiatan membangun sarana maupun prasarana untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, ternyata pada umumnya pekerjaan konstruksi itu ada diawasi atau di bawah pengawasan dari manajer proyek dan insinyur desain. Nah, sedangkan orang yang mengawasi secara langsung di lapangan itu namanya mandor proyek ya. Oke. Lalu kita lanjutkan jenis-jenis proyek konstruksi ya, bisa kalian baca di layar monitor HP kalian masing-masing. Yang pertama adalah konstruksi gedung ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat rumah sakit, sekolah, rumah susun, industri, perbankan, dan supermarket atau mall itu masuknya konstruksi gedung ya. Lalu konstruksi perumahan. Ya, kalau misalkan kalian melihat rumah tinggal, apartemen, itu masuknya ke konstruksi perumahan. Lalu konstruksi teknik di sini ada 2, ada konstruksi jalan dan jembatan. Kalau jalan mungkin kalian bisa melihat seperti jalan tol ya. Lalu konstruksi berat itu contohnya adalah waduk, pelabuhan, dan bandara ya. Lalu yang terakhir adalah konstruksi industri. Nah, di sini kalian bisa baca ada fungsi teknologi konstruksi ya, bisa kalian baca sendiri. Oke, lalu kalian harus tahu bagian-bagian dari sistem bangunan. Ya, yang pertama adalah sistem bangunan ini ya, adalah bagian dari bangunan yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Lalu yang kedua adalah sistem struktural, di mana bagian ini dirancang untuk menahan dan menyokong gaya gravitasi serta beban bangunan. Nah, di sini untuk sistem struktural ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah substruktur atau struktur bawah. Yang kedua adalah struktur tengah, dan yang ketiga adalah superstruktur atau struktur atas. Untuk lebih lengkapnya atau jelasnya, nanti Ibu akan tampilkan gambar untuk kalian ya, untuk sistem struktural ini. Lalu yang ketiga adalah sistem mekanikal, dan yang terakhir adalah sistem selubung. Oke, yang tadi sudah Ibu janjikan kepada kalian, Ibu akan menampilkan gambar dari sistem struktural. Oke, sistem struktural sendiri tadi ada berapa bagian? Oke, ada 3 ya. Yang pertama adalah bagian bawah. Nah, kalian bisa melihat bagian bawah ini adalah terdiri dari pondasi, ya, urugan tanah, balok beton. Lalu ada di bagian tengah, bisa kalian lihat ya, ada pintu, balok, oke, ya betul, tembok, jendela, lantai. Dan masuk ke bagian atas, yang paling atas adalah rangka atap.
Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Oke, untuk tugasnya sebetulnya ini untuk latihan soal tidak ada untuk minggu ini. Jadi kalian hanya mencatat semua materi dalam video ya selengkap-lengkapnya. Lalu kalian catat di buku tulis atau catatan masing-masing ya. Lalu silahkan kalian gambarkan sistem struktural yang tadi sudah ditampilkan dalam bentuk video ya. Ya, silakan kalian gambar semenarik mungkin dan yang pasti adalah sekemampuan kalian. Ya, jadi kalau bisa tidak dibantu oleh orang tua. Jadi silahkan kalian mau bagus, mau kurang bagus, yang penting itu hasil kerja kalian ya. Oke, untuk buku tulis atau catatan itu tidak perlu dikumpulkan ke sekolah ya. Kenapa? Karena itu adalah untuk bahan belajar kalian di rumah supaya ada catatannya. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan kalian semuanya paham. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.